Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mulai belajar tajwid pada pertemuan yang ke-8. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari al-jauf dan al-halq. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang al-lisan atau lidah. Jadi huruf-huruf yang kita baca ini, yang kita pelajari ini terkait dengan lisan atau lidah. Saya akan share bahannya di pertemuan ke-8. Suara saya jelas ya? Nah, ini bahannya. Di pertemuan ke-8 ini kita akan mempelajari tentang makhraj yang terkait dengan lisan. Al-lisan atau lidah, makhraj ini terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit bagian yang lunak atau daging, paling belakang setelah tenggorokan. Ini yaitu huruf qaf. Qaf. Nampak di gambar huruf qaf seperti itu ya. Jadi di pangkal lidah paling belakang. Qaf. Qaf. Kemudian yang kedua, pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak ke depan sedikit setelah qaf, yaitu huruf kaf. Kaf. Kalau bahasa kita sehari-hari disebut huruf K ini. Kaf. Kemudian yang ketiga, lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas, yaitu huruf jim, shin, dan ya. Lihat gambarnya, huruf jim itu lidah kita tempelkan di bagian tengah posisi langit-langit bagian atas. Jim. Jim. Berbeda dengan huruf J. Kalau J yang biasa kita sebut dalam bahasa Jawa, J itu lidah kita di depan. Padahal jim itu di tengah. Posisi lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas. Jim. Shin. Nah, dia agak mendesis. Shin. Shin di tengah dan keluar nafas, keluar udara. Ya. Ya identik dengan huruf Y. Sehari kita sebut huruf Y. Ya. Kemudian yang keempat, di bagian al-lisan ini, salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas, yaitu huruf dot. Lihat di gambar, yang kotak-kotak putih kecil itu menyentuh lidah kita, menyentuh di depan. Terus yang kotak-kotak hitam kecil di samping kanan kiri itu ditekan. Jadi dot dikumpulkan di depan. Lidah kita nempel di gigi geraham atas. Dot. Terus kanan kiri ditekan supaya muncul seperti kumpulan udara gitu. Dot. Huruf dot. Kemudian yang kelima, ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi
dari gigi bagian atas yang berhadapan pada 2 gigi geram pertama, 2 gigi taring, 2 gigi seri samping, dan 2 gigi seri, yaitu huruf lam. Nah, seperti nampak di gambar, huruf lam identik dengan huruf L. Kalau kita sebut sehari-hari, huruf L. Lam. Biasa ya, mudah ini lam. Kemudian yang ke-6, ujung lidah pada posisi gusi 2 gigi seri atas di bawah sedikit setelah lam, yaitu nun. Huruf nun identik dengan huruf N. Sehari-hari kita sebut huruf N. Nun. Udah ya. Kemudian yang G, awal punggung ujung lidah pada posisi gusi 2 gigi seri atas, yaitu huruf ro. Ro ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi misalnya nanti baca fathah, diawali fathah, ro itu tebal, ar. Kalau tipis diawali kasro, ir. Nah, contohnya seperti yang digambar, ar, ir. Itu ro tebal, kalau ro tipis diawali kasro. Biasanya gitu, ir. Irhamna, ar-Rahman. Kemudian yang H, punggung ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri atas, yaitu huruf po dan dal dan ta. Nah, ini po berbeda dengan ta. Po itu sedikit membentuk seperti huruf dot tapi ditekan seperti T ya. T tapi di huruf mendekati O gitu. Po. Po. Nah, itu lihat gambarnya. Po. Dal. 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 Ta. Ta. Kemudian yang I, ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah, lalu suara keluar melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah, yaitu huruf shod. Nah, lihat perhatikan bunyinya, bedakan dengan sin. Shod, zai, dan sin. Sin identik dengan huruf S. Kalau kita sebut sehari-hari, huruf S. Zai identik dengan huruf Z. Kalau kita sebut sehari-hari, huruf Z. Shod, nah ini dibentuk. Nanti kita tunjukkan di layar ya. Bentuk mulutnya huruf shod. Ini kalau nanti dimatikan, disukun, itu tahu perbedaannya. As, az, as. Kita dengar ada perbedaan, berarti huruf-huruf yang kita ucapkan sudah benar. Jika masih kita dengar sama, berarti masih ada kesalahan. Kemudian yang J, punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung 2 gigi seri atas, yaitu huruf zot, zal, dan sa. Perhatikan huruf sa itu lidah kita di antara 2 gigi seri. Sa, zal, zal, zo, zo. Subhana rabbiyal azim, pakai zo. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, za, pakai za. Sa. Nah, itu salah satu contoh. Jadi, pelajaran kali ini di pertemuan ke-8 terkait dengan makhorijul huruf al-lisan, yaitu lidah. Ada 10 bagian. Jadi, jika kita membacanya mengikuti kaidah seperti yang digambar, yang ini, yang kita materi yang kita bagikan ini, kita latih terus, kita latih supaya bacanya benar. Nah, kita coba buka buku halaman 30, buku halaman 30 yang terkait latihan huruf-hurufnya. Halaman 29. Nah, huruf halaman 29.
Nah, kita kemarin sudah belajar alif, ha, ain, ha. Sekarang tentang al-lisan. Nah, jadi kalau kita latihan di halaman 29 dan 30, ini tujuannya supaya bisa membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya. Contoh ya, a, i, u, a, ba, di, bu, ab, ta, ti, tu, at, sa, si, su, as, ja, ji, ju, aj, ha, hi, hu, ah, kha, khi, khu, akh, da, di, du, ad, za, zi, zu, al, ro, ri, ru, ar, za, zi, zu, az, sa, si, su, as, sha, shi, shu, ash, so, si, su, as, do, di, du, ab, bo, di, tu, ab, zo, zi, zu, al, a, ri, u, a, go, ri, ru, al, fa, fi, fu, af, o, pi, u, ak, ka, ki, ku, ak, la, li, lu, al, ma, mi, mu, am, na, ni, nu, an, wa, wi, wu, aw, ha, hi, hu, ah, ya, yi, yu, ai. Ini salah satu contoh kita untuk melatih bacaan kita supaya kita tahu bacaan mana saja yang benar dan mana saja yang salah. Jika kita tahu huruf-huruf yang kita ucapkan masih salah, kita harus perbaiki. Cara membedakannya, kita bisa mendengarkannya, apakah bacaan ini sudah tepat atau masih salah. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa berlatih. Mungkin kesempatan ini saya lihat yang hadir juga di Zoom ini nggak terlalu banyak ya, tapi nggak masalah. Kita coba untuk latihan di halaman 29. Ada yang mau mencoba? Suara saya jelas ya? Halo? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah, jelas. Oke, monggo bisa dilatih yang mau berpartisipasi. Buku halaman 29. Atau saya tunjuk? Laude mau coba? Halo? Mulai A, I, U sampai Ja, Ji, Ju. Monggo. Mau coba? Laude atau Mas Didin? Ya, Ustaz, saya coba ya. Oke, monggo. Alhamdulillah, bukunya ketinggalan di kantor kayaknya ini. Apa-apa, saya tahu maksudnya tadi. Yang tadi dicontohkan itu ya?
Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A, I, U, A. Babi, bu, ab. Tati, tu, at. Sasi, su, as. Jaji, ju, aj. Hahihu, ah. Khohihu, ah. Dadidu, ad. Zazidu, az. Rariru, ar. Zazizu, az. Sampai zai apa terus nih? Sampai short aja. So, si, so. Sa, si, su, as. Sha, shi, shu, ash. So, si, su, as. Ya, sudah Mas. Terima kasih. Ya, ini sudah bagus bacaannya. Sedikit masukan ketika baca yang kol-kola seperti ab, aj, ad, yang mantul ya. Nah, kalau dia sukun, kita langsung pantulkan, nggak perlu ditahan. Jadi bacanya babibu ab. Kalau ditahan ab, beda itu. Kalau ada tahan, itu nanti masuknya ke tasydid seperti surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu karena ada tasydid terus disukunkan. Tapi kalau langsung sukun, langsung aja dipantulkan. Jajiju aj. Dadidu ad. Langsung pantul. Itu saja, yang lain sudah bagus bacaannya. Terus untuk yang sasisu huruf sa, as. Jadi nanti lidah kita itu di antara dua gigi ini, gigi depan. Sa, si, su, as. Supaya beda dengan huruf sin. Kalau sin nggak perlu didepankan ya. Sa, si di belakang gigi depan. Sa, si, su, as. Yang lain sudah bagus. Coba yang lain bisa terlatih. Pak Joko. Atau yang lain? Mbak Dia. Saya pas dulu, Ustaz. Oh, pas. Oh, ya pas ya apa sih pas. Wis bener ngono kok pas. Pak Pas Harno. sudah pas dengan Pak Didin tadi. Iso ae. Pak Harno atau Mbak Ina. Ya Ustaz, saya coba ya. Oke, mulai Bobibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bobidu ok. Tofitu ok. Gozizu ok. A'i'u ak. Ghiru ak. Fafifu af. Okiku ak. Kakiku ak. Lalilu al. Mamimu am. Naninu an. Wawiu au. Hahihu ah. Yayu ai. Baik, bagus Mbak. Pak Ina sudah bagus. Nanti perlu dilatih lagi huruf zo ya. Zo, zi, zu, au. Beda dengan huruf zal dibaca o, bukan zo, zi, zu. Tapi bentuk mulutnya harus dibentuk zo, zi, zu, au. Ketika baca doa ini ya, ruku kan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, bukan azimi, bukan azimi, tapi azimi karena artinya lain. Azim itu agung.
Yang lain sudah bagus Iya, bacaannya, benar. Terus ainnya nanti coba sudah makro sudah benar, cuma diperkuat lagi. A, I, U, A. Gitu. Jadi coba nanti latihan di apa ya? Dikuatkan lagi lah. Latihannya pakai ini aja, surat Al-Fatihah yang an'amta supaya kuat ainnya. An'amta. Baik, yang lain ada yang mau mencoba? iya Ustaz. Mas Laude? Terkait pelajaran yang lalu, yang pertemuan ketujuh yang hari Rabu yang lalu, ada yang request ke saya, coba diulang, soalnya kemarin terlalu cepat gitu. Saya ingin mengulang tapi mungkin singkat saja. Prinsipnya huruf alif, ain, ha, ghain, kha itu berbeda pengucapannya. Namun yang sedikit saya bisa tambahkan, kesalahan kita karena kebawa logat Jawa, biasanya huruf H yang saya maksud ini H yang kecil ya, alhamdulillah, itu sering mengarah ke huruf kho, jadi alhamdu. Biasanya orang Jawa gitu. Padahal bacaan itu salah. Yang benar alhamdu. H beda dengan kho. Nanti dilihat contohnya di buku panduannya, ada gambarnya. Nah, ini sering yang kita salah mengucapkan. Huruf H itu sering dibaca H. Misalkan akhirnya mempermudah bacaan itu ke bawah terus, padahal itu sudah jadi kesalahan. Gitu. Alhamdu, bukan alhamdu. Bukan. Sama juga bacaan ghair itu kadang dibaca khair. Di Al-Quran kan ada Al-Fatihah, ghairil maghdubi. Dibaca khairil maghdubi. Padahal selain orang yang dimurkai, ghair, selain. Kalau dibaca khair, artinya kebaikan. Jadi artinya sangat salah, sangat jauh dengan yang dimaksud di Al-Quran. Baik, ada yang mau ditanyakan? Sebelum sesi ini ini waktunya tinggal sekitar 5 menit lah. Pak Arno, ada yang mau ditanyakan atau mau latihan? Sorry di jalan Mas, Rabu siang itu ini ya. Enak kalau sudah dengarkan, nanti saya juga rekamannya juga ikuti Pak. Wah, mantap Pak Joko ini. Matursun Pak Darno. Ya, di jalan Pak Joko. Terima kasih. Semangat. Amin. Baik, ada yang mau ditanyakan? Cuma mau apa ya, istilahnya bukan menegaskan ya. Terkadang gini, saya pernah dengar juga sih beberapa bacaan, misalnya antara hak dengan kho itu ya, terkadang juga dialek atau logat, entah itu dia orang dari mana begitu ya, juga keliru-keliru, atau dengan kap lah, kap apa kho saya lupa, misalnya alhamdulillah. Nah itu gimana ya, terkadang kan dari kebiasaan itu kan agak sulit ya untuk merubah ya. Sudah sih pernah saya ngobrol-ngobrol sama orang tersebut, sudah saya kasih tahu terkadang, cuma ya baik lagi. Nah itu gimana nanti terhadap pelafalan yang mungkin karena logat atau karena kebiasaan sulit untuk merubahnya, itu gimana pandangannya? Terima kasih. Jadi pertama yang insya Allah ya, bismillahirrahmanirrahim, yang saya pahami, kita dituntut untuk belajar agama. Mulai ya dasar seperti ini ya, belajar tentang tajwid, tentang makhraj. Nah, kalau terkait dengan penyampaian dakwah, kita sudah sampaikan ke orang tersebut, Bapak, yang benar seperti ini. Nah, tapi karena kebiasaan dia ya kebawa dialek atau kebiasaan,
sulit untuk diperbaiki. Kalau Oh, masuk. seandainya jadi imam sholat, seandainya ya di kampung jadi imam sholat, sebaiknya carikan imam yang baik bacaannya. Kalau ada yang lebih baik dari dia. Nah, kalau memang nggak ada yang lebih baik dari dia, nggak masalah insya Allah. Nah, terus terkait dengan bacaan makhraj itu, karena Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid dan makhraj. Setiap kata dari Al-Quran itu dibentuk dari huruf-huruf yang mempunyai makhraj. Jadi kalau makhrajnya nggak sesuai, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan arti yang lain atau arti yang baru. Contoh bacaan sederhana aja. Kadang orang adzan ya, adzan. Allahu Akbar, yang benar kan pendek, Akbar. Ada yang baca Allahu Akbar, ada yang bacanya Allahu Akbar. A-nya panjang, ada yang B-nya panjang. Ketika A-nya panjang itu artinya apakah Allah Maha Besar? Jadi lain artinya. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar, A-nya panjang ya. Itu artinya apakah Allah Maha Besar? Ada apakah? Karena bahasa Arab A itu aroita itu ya, apakah. Kalau Allahu Akbar, ba-nya dibaca panjang, Allah itu artinya beduk. Akbar itu beduk. Nah, yang dikhawatirkan seperti itu. Tapi sepanjang kita sudah nasihati orangnya, kita sampaikan yang benar, mungkin saja dia belum tahu ilmunya ya. Kita sampaikan dulu ilmunya, bacaan yang benar. Nah, terus ketika misalnya nih orang ini jadi imam di masjid, dan nggak ada yang lebih bagus lagi bacaannya dari dia, teman-teman di sekitar situ, ya insya Allah nggak masalah dia jadi imam. Tapi kalau ada yang lebih bagus bacaan imam yang lain, sebaiknya dipilih imam yang lain yang lebih bagus bacaannya, yang sesuai tajwidnya dan makhrajnya. Ya mungkin itu yang saya bisa sarankan. Nah, selebihnya wallahu a'lam. Syukran Ustaz informasinya, syukran. Jazakallah. Nih, saya Mas misalnya. Anis masih nerima nyoba nggak Mas? Latihan, nggih, monggo. Ya. Berarti udah bagus ini sekarang mic-nya nih. Udah bisa Pak. Monggo, halaman 29. Monggo, lanjut. Yang sampai mana tadi Mas? Halaman ini aja, halaman 30 aja. Sampai mana tadi ya Mas? Kamu ada bukunya ya? Oh iya. Halaman 30 aja, coba. Halaman 30 mulai dari tatitu. Yang di blok bawah itu yang blok hitam itu. Sampai sosisu. Oh iya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Tatitu at zazizu az sasisu as zazizu az sasisu as dadidu ad syashishu ash dadidu ad sasisu as zazizu az. Udah Mas. Ya, baik. Jadi bacaannya nanti perlu diperbaiki huruf bot. Jadi bot bukan baca do atau D baca O, bukan, tapi bot. Jadi ditempelkan lidah kita nih di depan sini. Terus ini kedua bibir tuh pengembung. Jadi kayak ada udara gitu ya. Bot. Nah, bot. Seperti zo lidah kita agak ke depan ke sini. Nah, kemudian yang sa yang titiknya 3 ya, huruf sa, ujung lidah kita di antara dua gigi ini. Sa si su as. Kalau sa huruf S ya, sin, itu lidah kita di belakang gigi. Sa, si, su, as. Beda dengarnya dengan sa, si, su, as.
Nah, sering dilatih nanti. Kemudian huruf sin, shin yang titiknya 3 itu mendesis. Kalau kita misalnya apa ya, ngusir ayam tuh. Nah, sha, shi, Sya. shu, ash. Tadi agak lebar. Sha, shi, shu, ash. Kalau sod dibentuk Shu, agak ash. monyong ya. So, si, su, as. Su, Nah, ash. beda kalau terdengar beda itu sudah benar. Misalkan dihurufkan disukunkan ya, dimatikan. As, ash, as. Nah, huruf sin dimatikan as, shin, ash, sod, as. Nah, udah beda. Nah, ini yang sering kadang ketika kita dengar ya sholat jamaah misalnya, imam itu bacanya surat Al-Fatihah aja. Surat yang ini ya, ayat yang suratul ladzina. Siro kan huruf shad itu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang benar kan sirotol. Ada yang bacanya pakai sin, sirotol. Nah, itu beda artinya dan jelas salah. Ada yang pakai shin, shirotol, nah, pakai shin. Padahal yang benar sot, sirotol. Sirot jalan kan, as-sirot. Sirotol, shirotol maknanya lain. Nah, itu yang ya contoh sederhana aja lah. Sederhananya untuk surat Al-Fatihah. Ada yang mau berlatih? Atau kita tinggal 5 menit lagi nih? Ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Bisa terkait pelajaran hari ini atau pelajaran sebelumnya. Jadi dengan waktu yang singkat ini kita coba optimalkan apa yang sudah kita pelajari, kita praktekkan. Jadi ilmu yang kita dapat, kita praktekkan, dan kita bisa menguasai bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Ya harapannya setelah kita bisa membaca dengan baik, kita coba menghafal Al-Quran sesuai bacaan yang benar. Setelah menghafal, naik lagi kita mencoba mentadaburi, mempelajari Al-Quran, artinya, tafsirnya sesuai dengan para sahabat dan Rasulullah yang dicontohkan Rasulullah. Kemudian yang terakhir kita amalkan, karena hakikatnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, isi dari Al-Qurannya. Nah, saya berharap pertemuan ke-8 ini dengan semangat yang tinggi, teman-teman dengan kesibukan yang tinggi pula bisa menyiapkan waktunya, menyempatkan waktu luangnya untuk belajar tajwid. Ya, kita saling menasihati, saling mengingatkan. Bukan berarti saya di sini sebagai yang paling paham, yang paling sempurna bacaannya, tapi saya secara pribadi ingin berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian, dan saya masih belajar juga. Jadi jika ada kesalahan, mohon diingatkan, dikasih tahu, karena hakikatnya manusia itu tempat salah. Dan pada kesempatan yang lain juga, kita upayakan dengan waktu yang singkat ini, kita bisa mempelajari buku panduan ini dengan baik. Kita ulang-ulang, murojaah. Kita juga bisa mencari contohnya di Al-Quran, dan kita baca Al-Quran. Bukan berarti kita baca buku ini terus melupakan Al-Quran, tidak. Tetap kita harus baca Al-Quran untuk memperkuat apa yang sudah kita pelajari. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan pada kesempatan ini ya kita cobalah untuk introspeksi. Mungkin ada yang masih kurang atau masih salah. Jangan takut untuk mencoba. Kita berlatih, karena dengan sering berlatih, sering mencoba bacaan-bacaan yang sudah kita pelajari ini, insya Allah
bacaannya menjadi benar. Dan teman-teman jangan ragu juga, bisa juga didiskusikan di grup WA. Misalkan tanya, ini bacaannya benar nggak gitu, atau apa gitu. Nah, itu media itu kita jadikan media untuk saling menasihati, saling mempelajari, saling mengingatkan. Dan saya secara pribadi dan secara kedinasan bersyukur di kantor BPS Provinsi menyediakan sarana yang baik ini. Teman-teman BPS Provinsi bisa tetap belajar di waktu istirahat ini. Bisa juga nanti ada teman-teman misalnya pindah ke kabupaten lain atau kota lain, misalkan masih grup di sini, boleh ikut terus. Saya dengar Mbak Yeni mau pindah, kan Mbak Yeni ikut ini ya. Mbak Yeni bisa ikut juga meskipun nanti di kota Kediri misalnya. Pak Arno sudah pensiun, tapi beliau masih tergabung dengan kita. Jadi sarana ini kita manfaatkan untuk senantiasa belajar memperbaiki bacaan kita, terutama tajwid dan makhraj. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anis. Sun Mas Bro. Nuhun semua, nonton Mbak Bro. Ya. Izin live.